Buat Tuhan, kalau tadi kita lihat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan sumber kemenangan, ya. Siapa yang setuju? Ya, baik di virtual Zoom maupun yang di ruangan ini. Amin. Ya. Karena kita mengenal Tuhan kita, makanya kita tahu sumber kemenangan kita itu dari mana. Amin. Sekarang kita mau mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan, betul Tuhan, Engkau adalah Allah Tuhan sumber kemenangan kami. Kau adalah Allah kuat kami Tuhan. Siapa kami Tuhan bisa mengarungi Tuhan, hidup kami Tuhan sehari demi sehari Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai kami Bapa. Tadi kalau kami bisa mendengar Tuhan sharing komuni dari saudara kami Bapa, Pak Kidi Bapa, apa yang dia lewati mungkin tidak bisa diprediksi Tuhan. Sama seperti kami Tuhan, mungkin kami tidak bisa memprediksi segala sesuatu yang ada Tuhan di dalam tahun ini Bapa. Tetapi yang kami tahu adalah Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau Allah yang perkasa, dan begitu kami mengenal firman-Mu Tuhan, kami di dalam Engkau Tuhan, segala sesuatunya Engkau yang menciptakan dan mendesain hidup kami Bapa. Hari ini Bapa, di bulan Desember ini kami mau belajar tema yang baru Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang pimpin hamba-Mu yang berbicara, agar apapun yang dibagikan Bapa, berasal dari hikmat-Mu dan memuliakan Engkau saja. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap hati yang mendengar, baik di virtual Zoom maupun di ruangan ini Tuhan, kami boleh Tuhan mencari Engkau dengan segenap hati. Boleh Tuhan mau mengerti firman-Mu Tuhan dan ditabur di hati yang subur Bapa. Terima kasih segalanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya kita sudah melewati ya tema bulan November. Kalau bulan lalu kita banyak belajar tentang in Him, through Him, and for Him. Di bulan Desember ini kita akan berbicara tentang everlasting King, ya, Tuhan yang tidak pernah berakhir. Ya, sudah nggak kerasa ya, sudah bulan 12 ini, ya, bentar lagi udah Natal, bentar lagi sudah 2022, ya, dan bentar lagi kita mungkin udah ada yang mau siapin ya, mau liburan kemana pandemi seperti ini ya, ada yang mau di rumah aja, ada yang sudah mau, saya udah nggak tahan lagi di rumah, oke? Tetapi hal yang kita sama-sama belajar adalah waktu kita mengerti bahwa kita tahu tentang Tuhan yang everlasting, ini akan memberkati kita. Ya. Di sini waktu kita tahu, waktu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berakhir, kenapa kita mau pelajari ini? Kenapa? Karena tema di bulan ini kita ambil dari Daniel pasal 7 ayat 14, dikatakan demikian. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bulan ini kita akan sama-sama mendalami dari buku Daniel. Ya, ini bukan Daniel Citra, ya, tetapi ini Daniel yang ada di Alkitab. Amin. Ya, tetapi kita tahu bahwa dari buku Daniel, ini orang yang dibuang ke Babilonia. Dan di situ Babilonia adalah kerajaan yang sangat termasyhur pada era itu. Ya, semua segala arsitekturnya, segala ekonominya, itulah yang terdepan pada masa 600-an sebelum Masehi. Bahkan kekuatan perangnya luar biasa. Makanya banyak bangsa-bangsa sekitar itu takut sama kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel. Kenapa? Ya, terkenal kaki-kakinya itu ya, itu meluluh lantakkan semua bangsa-bangsa. Ya, bahkan bangsa yang pernah peradabannya maju, Mesir itu pun kalah. Ya, Babilonia luar biasa. Sekarang saya mau tanya sama kita semua di sini ya. Pemerintahan atau kekuasaan mana yang paling berkuasa di dunia ya sepanjang sejarah peradaban manusia? Waktu saya coba googling ya dan kita ambil dari versi Don Vaughan dari Britannica, itu pertama adalah kerajaan Persia 600 sampai 530 sebelum Masehi, lalu ada lagi dinasti Han, lalu ada lagi Khalifah Umayyad, ada lagi Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Rusia, dan juga Kerajaan Inggris. Ya, berdasarkan versi daripada Britannica. Kenapa saya mau coba cari hal-hal seperti ini? Kenapa? Karena dunia ini inginnya berkuasa. Mereka akan merasa aman,
Mereka akan merasa, oke, hidup ini akan baik-baik aja kalau apa? Kalau punya kuasa. Makanya semua kerajaan, semua negara berlomba-lomba supaya yang paling terdepan, supaya kalau berkuasa itu kemajuannya itu durasinya lama, kalau bisa selama-lamanya. Itu yang ada di dalam pikiran negara-negara bahkan kerajaan-kerajaan terdahulu. Ya. Nah, satu hal yang kita tahu, Daniel di Babilonia, setelah itu Babilonia kalah sama siapa? Persia. Dan di situ Daniel masih ada di sana. Ya. Daniel di dalam media Persia waktu itu. Oke, kita lihat di pasal 7 ayat 1. Ya, kalau biasanya kita buka Daniel itu dari yang Daniel di gua singa lah, ya, Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego di perapian yang menyala-nyala, atau Daniel harus menolak santapan raja. Tapi hari ini kita akan khusus mau bahas mimpinya Daniel. Ya, jadi yang suka bermimpi, nah connect nih hari ini ya kita ya. Tapi jangan tidur, ya, amin. Oke, Daniel pasal 7 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Nah, garis besarnya seperti apa? Baca di rumah, Alkitab kita punya, ya. Saya mau jelaskan dengan bahasa saya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu Daniel di dalam mimpinya melihat ada binatang singa, lalu ada sayapnya sayap Raja Wali. Ya, kalau kita lihat binatang singa dan sayap Raja Wali, ini adalah melambangkan tentang kerajaan Babilonia. Itu adalah kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Bahkan di buku Yesaya itu dikatakan, ya, sayap Raja Wali itu melambangkan tentang kerajaan Babel juga saat itu. Lalu setelah itu, setelah binatang yang pertama tadi, muncul binatang yang kedua, itu beruang. Nah, beruangnya ini ada 3 rusuk yang dia lagi mau kunyah, ya, yang lagi dia mau telan di dalam mulutnya itu. Ya, dan beruang ini pokoknya buas, ya, dia hajar semuanya. Ya, dan itu melambangkan kerajaan Media Persia. Pada saat Daniel bermimpi seperti ini, sebenarnya dia nggak tahu ini kerajaan mana aja. Ya, dia nggak tahu karena dia dikasih mimpi itu, tapi ini adalah satu nubuat yang akan terjadi, tergenapi sampai 300 tahun kemudian. Ya, bahkan sampai 600 tahun kemudian di zaman Romawi. Ya. Binatang yang ketiga setelah beruang ini beres penglihatannya, lalu setelah itu ada macan tutul. Macan tutul kepalanya ada 4. Oke, lalu ada sayapnya juga, ada sayap burung, ada 4 juga. Ini melambangkan tentang kerajaan Yunani. Ya, nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua. Ya, itu Yunani berkuasa di tahun 331 sebelum Masehi. Lalu yang terakhir adalah binatang buas, ya, tidak digambarkan binatang apa. Yang penting ini adalah binatang yang buas, ya, ada tanduknya 10, lalu ada 1 tanduk di tengah-tengahnya yang muncul, ya, nanti saya akan jelaskan juga. Ini melambangkan kerajaan Romawi. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kok ada gambaran-gambaran binatang? Kenapa Tuhan Allah, ya, waktu menggambarkan mimpi-mimpi dalam Daniel, dia gambarkan tentang binatang? Mari kita lihat di ayat yang keempat. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ya, tadi kita udah tahu bahwa ini adalah tentang kerajaan Babel. Ya, dan siapa ini? Kita lihat di pasal yang keempat. Ayat 29 sampai 30. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, bukankah itu Babel yang besar itu dan yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ya, jadi yang digambarkan di dalam Daniel 7 ayat 4, ya, bagaimana ada sayap yang tercabut, ya, tadinya dia gagah, ya, seperti singa, lalu ada sayap Raja Walinya, tiba-tiba sayapnya tercabut, lalu apa? Dia terangkat dari tanah, lalu dia dibikin lagi jadi kayak manusia lagi. Itu siapa? Nebukadnezar, yang adalah raja daripada kerajaan Babilonia. Ya, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar?
Karena pada saat itu sebagai raja yang terbesar dari kerajaan yang termasyhur di seluruh dunia, dia lagi jalan-jalan ya. Ih, luar biasa banget kerajaan yang saya bangun ini ya. Gedung-gedungnya luar biasa, kuasanya amazing. Kayaknya ya, mungkin dalam hati dia, kayaknya nggak ada kerajaan yang lebih besar dari saya lagi. Ya. Nah, disitulah Tuhan Allah ingin membuat supaya apa? Supaya orang mengerti dari penglihatan Daniel ini, kalau mereka lebih mengutamakan dirinya daripada Tuhan, itu digambarkannya seperti gambar binatang. Kenapa? Kita lihat ya di Daniel 4 ayat 31b sampai 32. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kenapa? Karena Nebukadnezar dia show off. Ini loh kekuatan saya. Ini loh kemuliaan pribadinya saya. Ya, siapa di antara kita ya, kita gampang sekali tergoda waktu kita melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang bagus, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau capai. Lalu dalam hati kita, wah memang cukup baik saya di sini. Ini kalau nggak ada saya ini nggak jadi ini. Kalau bukan saya yang nolong, nggak ketolong orang itu. Ya, tapi pas kita ngobrol sama orang itu, nggak apa-apa, itu karena Tuhan semuanya. Tapi dalam hati kita, yang kita akui adalah, ini karena saya rajin. Ini karena saya kerja keras, kalau nggak kerja keras, nggak jadi ini. Oke? Kita tahu dari Kejadian pasal 1, Tuhan itu menciptakan manusia adalah apa? Makhluk yang segambar dengan Allah. Yang lain, binatang, tumbuhan, itu enggak dibilang sama Tuhan segambar dengan Allah, enggak. Tapi yang segambar dengan Allah, waktu di Kejadian pasal 2, Tuhan Allah kasih nafas, kasih ruah, supaya apa? Supaya hatinya, supaya pikirannya itu connect dengan pikiran Tuhan, nyambung dengan hati Tuhan. Binatang enggak bisa, karena binatang itu bergerak hidup berdasarkan naluriah aja. Lapar, kejar. Ya, kalau ada apa haus. Ya, kalau bisa ada yang ngerebut, saingan kita, ya, hukum rimba. Siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling cepat, dia yang dapat. Tapi binatang mana peduli dia tentang hatinya Tuhan, tentang mau nyambung hubungan sama Tuhan, nggak peduli. Yang penting saya bertahan hidup. Oke? Nah, Nebukadnezar itu dalam mode bukan bertahan hidup, dia sudah mendapatkan banyak hal. Tetapi yang membuat dia Tuhan halau dari antara manusia, lalu udah kamu sama binatang-binatang aja di padang. Kenapa? Karena dia dalam hidupnya gak nyambung sama Tuhan. Dalam hidupnya yang dia cari adalah kemuliaan pribadi, yang dia andalkan adalah kekuatan pribadi, sehingga apa? Dia lupa, dia tidak mengakui bahwa Tuhan Allah lah yang membuat semuanya ini. Pada akhirnya dia dihalau dari antara manusia dan tinggalnya di mana? Binatang-binatang di padang. Kalau kita baca di Kejadian pasal 4, bahkan rambutnya jadi seperti rambut Raja Wali dibilangnya. Ya, lalu kuku-kukunya seperti kuku-kuku Raja Wali. Beneran Tuhan bikin seperti itu. Why? Supaya dunia tahu Tuhan Allah kalau menciptakan manusia memang dari awalnya supaya nyambung sama Tuhan. Tiap hari harus nyambung sama Tuhan. Kalau nggak nyambung sama Tuhan, maaf, jadi rendah derajatnya daripada manusia. Ya. Nah makanya di ayat 37, jadi sekarang ya Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Akhirnya Nebukadnezar dia mulai sadar. Kalau bahasa saya minggu lalu tentang buku Roma adalah sober, ya udah mulai waras dia. Aduh, selama ini kok saya nggak waras. Ya sekarang saya mulai memuji Tuhan. Sekarang saya memuliakan Raja Sorganya Daniel itu. Saya pengen tahu, pengen ngerti dia lebih lagi. Kenapa? Dialah yang menjadikan saya hidup. Kalau saya congkak, kalau saya nggak mengakui dia, saya jalan aja, yang penting hidup saya baik-baik aja. Saya jadi kayak binatang saya. Oke? Pada akhirnya dia memuliakan Raja Sorga. Jadi mengapa Tuhan mengasosiasikan Nebukadnezar dengan binatang? Ya,
Saya katakan di sini, kita diciptakan sebagai makhluk mulia karena kita segambar dengan Tuhan. Semakin kita menjauhi gambaran Tuhan, semakin kita jauh dari hubungan sama Tuhan, semakin kita nggak interest sama Tuhan, semakin kita nggak mengakui Tuhan adalah Raja kita, justru kita lagi menurunkan derajat kita seperti binatang dan tumbuhan. Oke, saya mau kita jemaat, Bapak Ibu Saudari yang saya kasih dalam Kristus, mari kita sadari lagi panggilan kita ini jadi apa? Tuhan ini ciptakan kita, dia berpikir loh. Dia berpikir bahwa apa? Dia melihat manusia itu baik, manusia itu mulia, segambar dengan saya, mirip sama saya, akalnya, pikirannya, hatinya, makanya saya jadikan manusia. Tapi kalau manusia fokusnya nggak ke Tuhan, dia fokusnya adalah seperti Adam dan Hawa ya, buah apa yang sedap? Apa yang sedap di dunia ini, apa yang enak, saya mau itu aja. Apa yang nyaman, saya mau kejar aja. Tuhan nanti dulu lah, saya masih muda. Nanti kalau saya udah tua, baru saya ikut Tuhan. Ya. Kita ikut Tuhan bukan karena kita lagi muda, atau lagi tua, atau lagi sedang-sedang, atau lagi bergumul, atau lagi baik-baik aja, enggak. Karena kita adalah ciptaannya siapa, dan kita segambar dengan siapa. Mari kita sadar, hormati, muliakan Tuhan kita. Jadikan Tuhan Raja kita, itu poin saya yang pertama ya. Jadi apa? Apa yang kita belajar sini? Mari kita fokus kekuatan Tuhan, bukan fokus kekuatan pribadi kita. Kalau kita lihat kok saya punya kekuatan, mari kita lihat, oh memang Tuhan yang kasih kekuatan ini. Tuhan kenapa engkau berikan saya kekuatannya seperti ini? Kenapa Tuhan kok saya lebih suka mendengar orang? Kenapa Tuhan kok saya lebih suka mengasihi orang? Kenapa Tuhan kok saya dikasih fisik yang lebih sehat daripada orang-orang yang lain? Ini pasti dari Tuhan semuanya. Inilah orang yang menjadikan Tuhan adalah rajanya. Tapi Nebukadnezar nggak kayak begitu. Siapa rajanya? Diri dia sendiri. Mungkin rajanya adalah apa? Achievement dia. Mungkin pada saat itu dia pokoknya berambisi supaya apa? Saya udah kalahin kerajaan Mesir, oke pokoknya saya pengen kerajaan saya adalah kerajaan yang paling the best di dunia. Lihat ya, hati manusia itu banyaknya seperti itu. Kalau kita kumpul di satu ruangan atau di satu komunitas, kita pengen kelihatan yang bisa the best. Mungkin itu Tuhan kita. Atau kita suka dengan segala sesuatu yang, hobi kita bisa jadi Tuhan kita. Apapun bisa jadi Tuhannya kita. Tapi kalau kita fokus kekuatan Tuhan dan bukan pribadi kita, itulah titik di mana kita menjadikan Tuhan Raja kita. Lalu apa lagi? Fokus kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan pribadi. Apapun yang bisa kita lakukan Tuhan, thank you Tuhan. Kok saya bisa begini Tuhan, ini semua pasti karena Engkau Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kok karena Tuhan, orang saya kerja keras kok. Nah itu mari kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena the more kita nggak sober, ya, lebih lagi kita nggak waras, makin jauh dari Tuhan, makin susah kita dekat sama Tuhan. Ya, itu nanti lama-lama kita semakin nggak mengerti. Jalan di dalam dunia ini, dalam hidup kita ini, kita makin capek. Kenapa? Karena apapun itu, Tuhan tahu hati kita. Oke? Hormati kesempatan pertobatan, bukan sesuka saya. Kenapa? Tadi kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, setelah 12 bulan, baru si Nebukadnezar dia bertobat. Jadi bayangin ya, setelah Tuhan Allah sebenarnya udah kasih tahu ya, karena apa? Kalau kita baca di buku Daniel pasal 4 tadi, dia udah mimpi tentang satu tunggul ya, terus pokoknya udah pohon itu udah sangat tinggi, udah sangat hebat, tetapi akhirnya apa? Roboh semua pohonnya. Dari mimpi itu Daniel udah kasih tahu arti mimpinya. Cuman dia enggak lah, enggak mungkin saya. Orang baik-baik aja kok. Orang saya tiap hari kayak begini baik. Kayaknya diberkati Tuhan kok saya. Mungkin ya. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngerti Tuhan di dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya, kita pikir ini berkat Tuhan. Kita pikir Tuhan setuju dengan tentang hidup kita. Belum tentu Bapak Ibu Saudari. Terus dikasih waktu dari mimpinya dia sampai dia akhirnya dihalau dari antara manusia sampai dia hidup sama binatang, itu 12 bulan Tuhan kasih waktu. 12 bulan Tuhan tungguin, nggak tobat-tobat juga. Ya udah,
Saya halau kamu dari antara manusia supaya kamu sadar. Jadikan Tuhan Raja. Hari ini Bapak Ibu Saudari ya, berapa kali kita punya kesempatan untuk bertobat. Mungkin dari kejadian dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang menawarkan firman Tuhan sama kita. Mungkin ada hal dalam diri kita bergumul. Mungkin dari pergumulan itu Tuhan ingin, ayo cari Tuhan. Ayo temukan Tuhan. Tapi kita nolak. Enggak lah, teman saya aja enggak kayak begini. Itu aja ada saudara saya enggak ikut Tuhan juga baik-baik aja. Nah jadi kita lebih tertarik sama orang yang enggak ikut Tuhan. Dibanding Tuhan sendiri sudah bekerja lewat pergumulan kita, sudah bekerja lewat keluarga kita, sudah bekerja lewat firman Tuhan yang kita dengar, tapi kita apa? Durasinya kita perpanjang, dan perpanjang. Hormati Tuhan. Kalau Tuhan adalah Raja, beda attitude kita. Wah, ini Raja ya. Oke, gimana caranya? Saya susah loh dekat sama Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir nanti nggak bisa enak-enak lagi. Jangan salah, di dalam Tuhan lebih banyak yang enaknya. Tapi karena kita nggak kenal Tuhan, kita pikir yang di dalam dunia ini lebih enak. Ya, kenapa? Karena kita nggak kenal Raja kita siapa. Raja kita masih kenyamanan diri kita sendiri. Seperti Adam dan Hawa, rajanya masih siapa? Buah yang manis, yang sedap kelihatannya. Itu kayaknya lebih enak daripada ikut Tuhan. Apalagi ketika Tuhan jadi Raja dalam hati kita, Dia dimuliakan. Ya, jadi poin pertama adalah mari kita jadikan Tuhan itu Raja. Ya, di dalam masa Daniel, orang ngerti, kalau rajanya siapa, dia hidupnya harus berdasarkan raja itu. Kalau enggak, habis. Ya, Kejadian pasal 3, Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah 3 orang yang enggak mau tunduk sama raja, menyembah. Itu orang itu tahu, kalau enggak tunduk sama raja, habis kita. Makanya semua sujud sama Raja Nebukadnezar, cuman 3 orang itu, tapi 3 orang itu, ya, dimasukin ke perapian yang menyala-nyala, tapi apa? Tuhan jaga. Kenapa? Tuhan lihat ada saya di dalam hati mereka. Oke? Kalau Tuhan adalah Raja, kita akan jadi orang yang berpengharapan. Sekali lagi, kalau Tuhan adalah Raja, poin kedua saya adalah kita jadi orang yang berpengharapan. Hari ini di masa-masa pandemi ya, gampang orang untuk berpikir yang negatif. Gampang orang berpikir yang aduh kesulitan, aduh bisa enggak ya, aduh gimana ya. Sehingga lama-lama karakter Tuhan itu, hati Tuhan itu jadi enggak terlalu berpengaruh lagi sama kita. Yang berpengaruh adalah situasi. Kalau saya enggak capai ini, habislah saya. Kalau saya enggak dapat ini, habislah. Oke, siapa rajanya dalam hati kita? Kebutuhan kita kah? Atau Tuhan Allah tetap jadi raja walaupun di masa-masa kita sulit? Oke, ayat berikutnya, ayat pasal 7 ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ya, saya baca ya di buku guru jemaat kita, John Oakes, Daniel, The Prophet of the Nations. Itu adalah salah satu literatur saya untuk bisa mengerti mimpi-mimpinya Daniel ya dalam buku Daniel ini. Ya, jadi menurut John Oakes, 3 tulang rusuk di dalam mulutnya itu, ini kan melambangkan kerajaan Media Persia. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan yang dikalahkan oleh Media Persia ada 3 kerajaan. Yaitu kerajaan Lydia, ya, lalu Babilonia, dan Mesir. Mesir yang di selatan, ya, lalu Lydia yang di barat, ya, Babilonia yang di utara. Ya, Persia sendiri dia ada di timur, Media Persia. Jadi itu seperti si kerajaan Media Persia ini ingin menguasai timur, barat, utara, selatan. Dan dia kalahkan the best kingdom yang ada di timur siapa, yang ada di utara siapa, di selatan siapa, di barat siapa. Lihat ya ambisinya. Ya, dan makanya digambarkan dalam mimpi Daniel itu seperti seekor beruang, ya, yang pokoknya apa? Makan daging banyak-banyak. Pokoknya semua disabet. Oke, itulah kerajaan Media Persia. Setelahnya, kita lihat ayat 6 juga. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya.
lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ini tentang siapa ini? Ya. Daniel bermimpi itu sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Dan apa yang ada di mimpi Daniel itu adalah kejadian 300 tahun berikutnya. Jadi luar biasa ya, kejadian yang 300 tahun berikutnya, kejadian yang di dalam 50 tahun berikutnya tentang media Persia, Daniel dikasih tahu sama Tuhan, ini loh. Ya, Alexander the Great siapa? Lahir juga belum. Tapi Tuhan udah bisa memprediksi, nanti akan ada orang, ya, Alexander the Great menguasai dunia, tetapi setelah itu, dia akan diganti oleh 4 pemimpin yang meneruskan dia, yaitu siapa? Antigonus, Kassander, Lysimachus, dan Ptolemy. Dan sejarah dunia mencatat memang ada 4 pemimpin setelah Alexander the Great meninggal. Alexander the Great meninggal umur 35 tahun. Ya, pokoknya dia umur 20-an itu sudah memimpin Yunani untuk menguasai seluruh dunia. Itu adalah the best king yang termuda saat itu. Luar biasa, nggak ada yang menyamai si Alexander the Great ini. Ya. Nah tapi mau the best juga, Tuhan sendiri yang udah prediksi. Jadi udah ada PIC-nya. Ya, ini bukan tentang wah hebatnya Alexander the Great, enggak, udah ada PIC-nya. Udah memang saya tentuin. Kenapa saya tentuin? Karena nanti akan ada the kingdom yang akan saya mau bahas. Itu digambarkan. Ya, ini kalau digambarkan ini lucu banget ya gambarnya ini ya. Ya, tapi ini namanya juga gambaran daripada si pelukis ya. Kita nggak tahu seperti ini atau enggak mimpi Daniel. Nantilah di surga kita tanya, Daniel, itu gimana itu binatang buasnya itu? Ya. Nah, tetapi kita lihat ya, ada 10 tanduk, terus ada 1 tanduk yang memang ada matanya, ada mulutnya. Ya, makanya itu digambarkan seperti itu. Ini bukan kartun, ini bukan karakter anime, bukan ya. Ya. Ayat 20-22 dikatakan, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong. Oh, jadi artinya menyombong tuh kayak gitu ya mulutnya ya. Ya, mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Wow. Amin. Ya, jadi ada tanduk yang lain. Lalu tanduk yang lain ini, 1 tanduk itu yang ada mulut sombongnya itu, ada matanya itu dia mengalahkan 3 tanduk. 3 tanduk yang lain itu, ada patah itu. Tapi si tanduk ini menganiaya orang-orang kudus. Ya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh si tanduk ini? Ya, 1 tanduk ini, ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi si tanduk yang 1 ini yang muncul itu menentang Tuhan, perkataan-perkataannya sombong sekali. Dan dia mengubah waktu dan hukum. Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa ini 1 tanduk ini? Di Alkitab nggak ditulis. Siapa ini? Karena apa? Karena buku Daniel belum nyampe ke sana. Ya. Inilah Kaisar Domitianus. Oke, kita lihat. Dia menjadi kaisar ke-11 Romawi dan berbeda dari 10 kaisar sebelumnya. Jadi ada 10 tanduk tadi, habis itu baru ada 1 tanduk muncul. Itu maksudnya dia adalah kaisar yang ke-11. Tapi dia pun memerangi 3 raja sebelumnya. Yaitu apa? Kaisar Galba, Kaisar Otto, Kaisar Vitellius yang memimpin Romawi juga pada saat itu. Lalu apa? Dia juga di sejarah mencatat bahwa apa? Ya di Bible nggak ada, ya sejarah yang mencatat. Dia sering memegahkan diri dan sombong. Sayalah Tuhan, sembahlah saya. Itu secara literal dia katakan begitu, tertulis di sejarah. Sayalah Tuhan Domitianus. Lalu apa? Ini kaisar pertama yang memerangi kekristenan secara sistematis. Kalau Nero itu bukan langsung ke Kristennya, tapi dia memang pengen kota Romanya yang dianiaya. Tapi jadi bukan secara langsung dia ingin memerangi kekristenan secara sistematis, tapi Kaisar Domitianus itu adalah kaisar yang pertama
dari Kaisar Roma yang benar-benar secara sistematis memang ingin membumi hanguskan kekristenan. Ya, bunuhin orang-orang Kristen. Seret itu pakai kereta kuda sampai tangannya lepas. Itulah Kaisar Domitianus. Oke. Lalu apa? Dia pernah ngubah, ya, karena kan gini. Bulan Juli itu dari Julius Caesar, Kaisar Romawi yang sebelum Masehi. Agustus itu dari Kaisar Agustus, ya, yang saat Yesus lahir ada Kaisar Agustus. Nah, itu bulan Agustus dari sana. Nah, dia juga pengen dong. Ya, dia akhirnya apa? Dia ubah bulan Oktober jadi apa? Namanya bulan Domitianus. Dia ubah itu. Dan pada saat dia memerintah dari tahun 80-an sampai 96 itu, 81 sampai 96 Masehi, memang akhirnya Romawi ikut semua dan seluruh dunia ikut. Oktober jadi Domitianus. Tapi memang karakter si Domitianus ini nggak disukai oleh orang-orang Romawi. Jadi dia bukan pemimpin yang memang disukai oleh rakyatnya. Begitu dia meninggal, ubah lagi jadi bulan Oktober lagi. Makanya kita nggak ada ya, habis September nggak ada Domitianus. Oktober tetap. Oke, tapi Julius Caesar Augustus termasuk pemimpin yang di dalam Kaisar Romawi itu ada jasanya. Itu. Ya. Lihat ya, semua yang dikatakan buku Daniel di pasal 7 akhirnya digenapi di dalam hidup orang ini. Artinya apa? Tuhan bisa prediksi akan ada orang yang memang nggak mau ikut Tuhan, akhirnya apa? Ya, hidupnya seperti ini. Tapi apakah saya nggak tahu? Kalau brother sisters bergumul, ada yang meninggal, emangnya saya nggak tahu? Tuhan tahu, itu maksudnya. Tuhan tahu kalau ada penganiayaan yang terjadi di dalam kekristenan. Tuhan tahu itu. Ya, nah inilah 11 kaisar Roma pertama ya, dari Agustus, Tiberius, Gaius ya, bukan Jaius ya, Gaius ya, lalu Claudius, Nero, tadi ya, Galba, Otto, Vitellius. Ya, nah Vespasian habis itu baru Titus. Nah, tapi si Domitian ini sudah bergabung sama Vespasian. Kenapa? Karena Vespasian adalah bapaknya si Domitian ini. Jadi udah bergabung mengalahkan 3 raja itu. Ya, si Galba, Otto, Vitellius tadi. Titus adalah kaisar yang bumi hanguskan Yerusalem. Habis semua bait Allah ya, tinggal sepuingnya itu ya, semua habis Yerusalem di masa Kaisar Titus. Setelah itu baru Domitian 81 sampai 96. Ya, jadi sejarah mencatat semuanya. Ini yang membuat kita jadi tahu bahwa Tuhan Allah bisa prediksi segala sesuatunya. Mau orang hebat kayak gimana pun, mau berkuasa gimana pun, Tuhan Allah yang memecat raja dan menaikkan raja itu mau-maunya Tuhan, nggak bisa sesuka kita. Ya, hari ini siapa yang paling berkuasa di dunia? Mau dibilangnya US lah atau siapa? Itu semuanya Tuhan yang in charge. Ya, mau kaisarnya kejam atau apapun juga, Tuhan yang in charge. Ya, jadi apa yang dialami oleh orang-orang kudus itu? Mengapa Tuhan biarkan menderita di tangan orang-orang yang nggak percaya? Ini adalah pertanyaan yang bisa muncul sebagai murid-murid Yesus pada zaman itu. Kenapa Tuhan? Apa batasan waktunya Tuhan? Sedangkan kita aja nggak tahu tadi apa ya, 3 masa, 1,5 masa. Itu maksudnya apa Tuhan? 3,5 tahun. Ini kok lebih gitu kan? Kadang-kadang kita juga bisa begitu. Ini pandemi berapa lama lagi Tuhan? Kenapa? Karena waktu kita merasa suffer, waktu kita menderita, ini kita bisa questioning tentang Tuhan. Kita bisa mempertanyakan Tuhan. Apa yang kita mau belajar? Ya, di ayat 9 tadi udah dikatakan. Dan sementara aku terus melihat, ya, Daniel lihat terus penglihatan itu, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Ini bukan tentang pria ilahi, ya, bukan. Ya. Tetapi pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Siapa yang lanjut usianya itu? Yesus Kristus dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Yesus tetap sudah ada dan tetap ada dan akan ada dan tidak akan pernah berakhir. Jadi bayangin, Daniel dalam mimpinya sudah mulai lihat Yesus Kristus. Kok secara fisik Yesus baru lahir 600 tahun kemudian, tapi di dalam mimpi Yesus sudah hadir dalam Daniel punya mimpi.
putih seperti salju pakaiannya, rambutnya bersih seperti bulu domba, ya, kemilau. Itu yang membuat Daniel waktu tadinya dia lihat mimpi yang dari binatang buas, binatang singa tadi, leopard tadi ya, macan tutul sama beruang, dia tadinya pas lagi lihat penglihatan itu dia pasti gundah gulana. Aduh, kok begini? Tapi begitu ada gambaran yang ini, wow. Ya, coba kita bayangkan ya. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal penganiayaan yang dialami, tetapi apa? Wah, ada Yesus. Kemilau. Sehingga kita udah saking lupa pergumulan kita apa. Kemilau banget, terang banget dia. Dia hadir. Tapi kehadiran dia di sana, lihat ya, ayat 11. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Jadi walaupun Yesus sudah hadir di sana, tapi si tanduk yang sombong itu masih tetap ngomong. Jadi istilahnya orang-orang yang dianiaya zaman itu masih apa? Suffer. Ada Yesus, tetapi tetap suffer. Kadang-kadang kita, brothers ya, kita berharap kalau ada Yesus saya udah berdoa harusnya nggak suffer lagi dong. Tapi Tuhan Allah memfirmankan bahwa apa di sini? Walaupun udah ada si yang kemilau itu, yang lanjut usia itu, duduk berkilau-kilauan, tapi suffernya tetap ada. Kenapa? Karena si mulut sombong ini terus menganiaya lewat perkataannya, lewat perbuatannya. Jadi hari ini maksudnya apa? Pengharapan yang kita mau hari ini bukan tentang pengharapan yang pengen kehidupan itu sesuai dengan kehendak kita. Kita pengen tidak ada lagi suffer, bukan. Tapi Tuhan pengen waktu ada suffer itu, waktu ada aniaya itu, hormati durasinya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kok. Tuhan tahu berapa lama kita bisa tekun, berapa lama kita bisa kuat, dia tahu. Makanya tadi ayat yang tadi sharing komuni dari Pak Leo tadi, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahulah kekuatan kita, karena Tuhan tahu kita masih bisa tekun lagi, makanya Tuhan membiarkan ada pencobaan terjadi. Kenapa? Supaya yang paling penting, yang paling berbuah dari kita adalah apa? Kita jadi ngerti iman. Karena iman hanya bisa didapat bukan dari situasi atau fakta sesuai dengan kehendak kita. Tapi iman adalah, walaupun situasi faktanya tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kita bisa lihat Tuhan dengan hebat, dengan berkuasa. Dan kita tetap bergerak karena Tuhan itu nyata buat kita. Amin. Daniel 7 ayat 22-23. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Amin. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Lihat ya, ini yang dialami Daniel. Daniel mimpi, dia nggak tahu, mungkin kejadiannya masih 600 tahun lagi. Dia nggak tahu. Tapi itu mimpi itu buat dia pucat. Kenapa? Wow, kalau ada orang-orang kudus dibikin menderita, dibiarkan menderita oleh penguasa yang nggak bertanggung jawab, penguasa yang kejam. Sedih dia. Daniel bisa rasakan kesedihannya sampai pucat itu mimpi, dia habis mimpi itu. Tapi satu sisi, dia juga simpan hal itu dalam ingatannya. Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang benar-benar akan memberikan kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus yang mau bertahan. Kepada orang-orang kudus yang benar-benar jadikan Tuhan itu raja, walaupun di dalam suffernya, walaupun di dalam pergumulannya. Amin. Hari ini saya mau tanya hati kita Bapak Ibu Saudari. Ini adalah permulaan dari bulan di mana kita akan belajar tema Everlasting King. Ya, raja yang tidak akan pernah berakhir. Kalau kita kenal Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berakhir, bagaimana hidup kita? Bagaimana kita akan menjalani hari demi hari kita? Kenapa? Kalau si orang-orang kudus itu, dia bergeraknya karena apa? Takut. Ini besok bisa saya yang mati ini. Kemarin saudara saya udah meninggal,
ditarik kereta kuda sama kaisar itu. Gimana kalau besok saya yang mati? Itulah mungkin pikiran-pikirannya kalau mereka nggak kenal Yesus Kristus, Tuhan yang akan memberikan pemerintahan dan kerajaan kepada mereka. Makanya Daniel juga pas mimpi itu bisa gelisah dia. Kalau itu kejadian sama saya gimana? Dan memang Daniel lagi mengalami itu di pembuangan, nggak gampang. Berapa kali dia bisa mati, di gua singa dia bisa mati. Teman-temannya di perapian menyala-nyala bisa mati. Jadi hidup Daniel ini antara hidup dan mati. Di daerah Babilonia ini. Tapi karena dia berketetapan bahwa apa? Saya akan tetap pegang Tuhan sebagai raja saya. Makanya Tuhan yang angkat dia. Kalau hidup kita diangkat, biarlah Tuhan yang angkat. Bukan kita yang mau ngangkat hidup kita. Bukan fokus kita, kekuatan-kekuatan kita supaya saya yang mau ngangkat hidup kita. No, mari kita mulai jadikan Tuhan Allah raja kita. Ya, jadikan Tuhan Allah itu sumber pengharapan kita. Makanya berpengharapan itu apa? Kita harus tahu Tuhan yang pegang kendali raja dan semua pemerintahan di bumi ini. Kalau ada di sini mahasiswa yang, aduh gimana nih, dosennya susah banget ditemuin. Tenang, semua PIC-nya ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dosen yang susah ditemuin, kita jadinya bisa bergumul. Kita jadinya bisa, saya jadi malas. Ya, anak-anak remaja, teens, ya, waktu nilai kita jadi buruk atau apapun misalnya kita ngalamin hubungan yang gak enak di dalam pergaulan kita. Ketemu dia lagi, jadi malas. Jadi apa? Tuhannya siapa? Jadi teman-teman kita lebih berpengaruh dibandingin Tuhan Allah kita. Ya. Kalaupun ada suasana yang gak enak yang kita alami, Tuhan pegang kendali. Tuhan tahu kok hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Penganiayaan dan pencobaan bisa datang terus-menerus. Tapi kerajaan Allah akan mengatasinya. Tadi lihat ya akhir ceritanya, endingnya very good ending. Ya, memang si mulut sombong itu tetap berkoar-koar walaupun Yesus ada. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir kalau saya dekat sama Yesus nggak akan ada penganiayaan, nggak akan ada pencobaan. Enggak, si mulut sombong itu berkoar-koar terus. Mau lemahkan pikiran kita. Ya, tetapi Tuhan maunya apa? Ayo, kita di dalam kerajaan Allah. Kita dalami tentang kerajaan Allah. Iman kita tentang kerajaan Allah harus benar-benar hebat. Pelajari itu, imani itu. Kenapa? Ini the best present yang kita punya. Kita akan menerima kerajaan Allah selama-lamanya. Amin. Ya, saya impikan kita semua nanti ada di surga. Wah, great job brother, sister. Kemarin waktu teraniaya, waktu ada pencobaan, kamu tetap lo baca firman. Itulah kenapa kita, karena kasih karunia Tuhan itu membuat kita tetap ada di kekekalan ini. Kamu tetap lo mau mengasihi, kamu tetap lo mau mengampuni, kamu tetap mau bertekun. Waktu kamu ngerasa, aduh habislah hidup saya. Kenapa? Karena kita udah kenal Tuhan kita. Kita terima kerajaan Allah selama-lamanya. Lihat prediksi detail Daniel 600 tahun sebelum kerajaan Allah. Mau tentang si Domitian itu. Ada berapa raja yang dia kalahkan. Lalu dia ubah hukum dan tanggal. Itu semua Daniel detail sekali. Artinya apa? Kalau raja yang berkuasa aja bisa dia detailin, apalagi kita. Tuhan tahu detailnya kita tuh tahu. Dan dia bisa prediksi. Ya, tapi kalau kita dalam Yesus, dia udah bilang di buku Efesus 1, kita ini udah direncanakan untuk menjadi anak Allah yang terpilih. Ini adalah hal yang harus menghibur kita. Kalau orang kudus setia dan berpengharapan sampai mati, itu menunjukkan Tuhan Yesus beserta kita. Ya, ini adalah pembukaan daripada bulan Desember tentang Everlasting King. Ya, minggu-minggu berikut kita akan bicara tentang bagaimana kita punya hati yang berketetapan. Bagaimana kita bisa mengerti hidup di dalam dunia yang kompromi. Everlasting King, ya, jadikan Tuhan Raja kita, dan mari kita berpengharapan kepada Raja kita sampai akhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dari awal Tuhan sampai akhir Tuhan, Engkau membuktikan Tuhan, kuasa Engkau Tuhan. Tadi di buku Daniel Tuhan, Engkau daftarkan Tuhan, kerajaan-kerajaan yang pada masa itu Tuhan, hebat luar biasa Tuhan. Tetapi pada intinya, Engkau lagi mempersiapkan Tuhan, kerajaan Allah yang akan berkuasa Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami hari ini
dengar seperti ini Tuhan, kami makin confident Bapak. Kami nggak perlu minder dengan dunia ini Bapak. Karena waktu kami kenal Engkau, kami punya kerajaan Allah itu. Kami akan punya kesetiaan sampai akhir. Kami akan punya pengharapan sampai akhir. Kami akan punya kasih, ketekunan Bapa, kekuatan Tuhan. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat semuanya itu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau saat kami merasa lebih hebat, lebih baik Tuhan. Bisa mengatasi ini dan itu Tuhan. Ampuni kalau kami ambil kredit buat kami Bapak. Ampuni kalau kami mengakui Tuhan kekuatan kami lebih daripada mengakui kekuatan Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu adalah firman yang kami mau pegang, firman-Mu adalah Raja Tuhan dalam hati kami Tuhan. Saya berdoa dari pria ilahi wanita Allah sampai kita anak remaja Bapak. Kami boleh Tuhan pegang iman kami. Kami boleh Tuhan jadikan Engkau Raja kami Bapak. Yang kami hormati, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami mau dekat Bapak. Dan kalaupun kami ada kesalahan, kami tahu Tuhan, Engkau pun berlimpah kasih karunia Engkau, supaya kami Tuhan makin terus Tuhan excited dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan di dalam masa-masa seperti ini, Engkau cukupkan Tuhan semua brother sisters Tuhan. Keuangan mereka Tuhan, kebutuhan mereka Tuhan. Tapi biarlah itu berasal daripada iman mereka yang tidak tergoncang Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.